Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan lanjutkan review saham part yang ke-82. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review malam hari ini adalah saham JSKY. Saham JSKY ini sempat naik sangat tinggi dan mungkin masih bisa naik lagi, di mana saham ini ada isu bahwa akan right issue di harga 500 per lembar saham, sedangkan harga per lembar saham saat ini masih di 244. Saya kurang tahu, teman-teman bisa koreksi sendiri apa benar chartnya di harga 244, karena seingat saya sudah di sekitaran 298. Oke, setelah saya cek bahwa saham JSK ini di closing di harga 296, sehingga harga saham ini salah. Jadi kita coba lihat secara weekly saja. Secara weekly, saham JSK ini telah menembus semua PBH maupun sampai TP3 pun telah berhasil ditembus, dan kemungkinan besar JSKY masih akan terus berpeluang melanjutkan kenaikan sampai ke harga right isunya di 500. Tetapi teman-teman, saham JSKY ini menyisakan risiko yang sangat besar sekali. Jadi kalau teman-teman yang mau nekat membeli saham JSKY, saya tidak rekomendasikan ya, karena memang antara risk and reward itu sama-sama besar. Walaupun setiap penurunan ARB-nya cuma 7%, tetapi kalau ARB-nya sampai 10 kali pun teman-teman juga bisa kewalahan. Selain teman-teman sudah punya pilihan bahwa ini pasti ke 500, karena harga rek isunya di 500, tidak mungkin saham JSKY tidak ke 500, pasti ke 500. Karena masa orang mau beli rek isu di harga premium sedangkan di harga pasarnya masih 250. Nah, pikiran seperti ini benar, bisa kita pakai sebagai dasar pertimbangan untuk kita beli. Tetapi teman-teman juga harus berpikir bahwa ada risiko yang menghantui setiap action yang ingin kita laksanakan. Jadi kalau teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman ingin lakukan, ya, ingin teman-teman beli, maka teman-teman juga harus persiapkan bagaimana strategi exit planningnya. Jadi bagaimana untuk keluar dari saham JSKY dan mendapatkan profit. Nah, ini teman-teman harus memikirkan strateginya, karena secara chart saham JSKY akan terus melanjutkan kenaikan. Saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BEST. Saham BEST kemarin ditutup minus 6,71% di harga 181. Setelah naik beberapa hari, akhirnya dia ARB juga. Dan saham BEST ini punya PBH di 173, di mana itu kita jadikan sebagai support paling kuatnya. Namun kita punya semi support di 179, itu ada support gray line namun tidak terlalu kuat. Kemungkinan besar pasti akan ditembus besok dan dia akan menguji 173. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang dan belum sempat cut loss, teman-teman bisa batasi cut loss di 173 ya. Jadi kalau dia jebol di bawah 173, maka teman-teman boleh cut loss. Tetapi misalkan dia kuat bertahan di 173, bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, boleh koleksi lagi saham BEST di sekitaran area support kuatnya. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham ASRI. Saham ASRI kemarin naik cukup tinggi ya, harusnya dia closing di 131. Coba kita lihat secara weekly, sepertinya chartnya error karena provider kita yang kita pakai mungkin data feedernya dimatikan. Jadi coba kita lihat secara weekly dari saham ASRI ini.
secara weekly benar dia closing di 131 naik 15,92% dan dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan terdekat ke 137 dan terjauhnya menuju ke 176. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 131 sampai dengan 137 dengan target kenaikan ke 176 dan batasi stop loss minus 3% dari harga beli teman-teman ya. Karena secara weekly kita tidak punya support terdekat, kita cuma punya support jauh di 105. Tapi kalau kita lihat secara daily di situ ada 117, walaupun itu juga cukup jauh dari 131. Tapi kalau saran saya teman-teman pakai minus 3% ya, teman-teman bisa batasi stop loss dengan target kita masih menuju ke 176 yang paling jauh itu secara weekly. Tapi kalau teman-teman bisa dapat di harga 131 dan teman-teman mau jual dalam jangka waktu pendek atau trading jangka pendek, maka di 137 teman-teman sudah boleh untuk taking profit. Kemudian berikutnya saham yang akan kita review adalah saham APLN. Nah, kalau tidak salah APLN itu sempat naik tinggi kurang lebih 7%, namun karena ada berita dikeluarkannya dari indeks kalau tidak salah FTSE Small Company, sahamnya langsung diguyur mendekati sesi akhir dan akhirnya dia di closing di 105. Itu overnya tebal sekali. Dan bagi teman-teman yang mungkin terlanjur punya barang di 104 itu terakhir dia punya support gray line. Kalau dia gagal bertahan maka dia akan menuju ke 40 hari harga terendahnya, yaitu di harga 99. Ini teman-teman bisa atur kalau teman-teman mau kabur, teman-teman bisa batasi stop lossnya lebih ketat lagi karena memang kemungkinan besar APLN besok masih mengalami tekanan karena efek dari dikeluarkannya dari indeks global. Dan kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-82 hari ini adalah saham ERA. Nah, saham ERA ini di request di YouTube. Kebetulan di komennya dia masuk di harga 1670 dan harga saham saat ini di 1650 dan dia berharap akan bisa TP di 1800. Nah, kalau kita lihat saham ERA ini punya support gray line di 1602. Kalau itu dia bisa bertahan maka dia masih dibilang aman. Dan kalau bagusnya teman-teman yang ingin membeli saham ini, dia harus naik dulu di atas 1690 karena di situ dijaga oleh dua support gray line dan support gold line. Jadi kalau itu berhasil dijebol, maka saham ERA berada pada jalur uptrend yang bagus untuk menguji ke 1790. Nah, kalau misalnya kita mau jual di 1800 memang cukup berat ya, karena 1790 itu adalah resistance paling kuatnya. Jadi kalau mau TP saya sarankan kalau bisa di sekitaran 1770 sampai dengan 1780. Kalau misalnya yang punya barang 1670 ini mau TP, tapi kalau misalkan dia berhasil tembus lagi di 1790, maka dia punya peluang besar untuk terus melanjutkan kenaikan. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 1602. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-82. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton dan juga komentar di YouTube. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.